Taliban kembali menguasai Afghanistan dengan jatuhnya ibu kota Kabul pada Senin 16 Agustus 2021. Mereka juga telah menguasai istana kepresidenan setelah presiden negara itu, Ashraf Ghani, melarikan diri ke Tajikistan. Melalui akun resmi salah satu unit Taliban, mereka membagikan foto-foto mengenai interior istana presiden yang tampaknya utuh, tetapi kosong dan ditinggalkan oleh pejabat Afghanistan. Kembalinya Taliban menguasai Afghanistan ini setelah digulingkan Amerika Serikat pada tahun 2001 lalu melalui perang atas dalih memburu dalang terorisme, yaitu Osama bin Laden. Lantas, siapakah Taliban dan kenapa harus berkonflik dengan Afghanistan? Taliban adalah sebuah gerakan para pelajar Islam atau yang dikenal dengan Al-Harakah Al-Islamiyah li Tholabah Madaris Ad-Diniyah yang sedang belajar di Pakistan. Kata Taliban diambil dari bahasa Afghanistan yang berarti belajar, sepadan dalam bahasa Arab. Kemunculan Taliban sebagaimana dituturkan kepemimpin tertingginya pada saat itu, Mullah Muhammad Omar, yang dilatar belakangi banyak faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan adanya perang saudara, konflik dan pembunuhan antara penganut Syiah dan Sunni, demoralisasi, dan praktek KKN. لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او باعزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت. Faktor eksternal antara lain pengaruh tekanan Pakistan yang ingin mengganti penguasa sebelumnya, yaitu Burhanuddin Rabbani, dengan pemimpin oposisi terbesar Hekmatyar dan Ahmad Shah Mas'ud, serta dukungan Amerika Serikat terhadap gerakan Taliban. Gerakan Taliban didirikan pada Juli tahun 1994 di wilayah Kandahar, selatan Afghanistan. Pada Oktober 1994, secara resmi diproklamirkan. Pada tahun 1995, mereka menguasai beberapa kota penting, termasuk Kabul. Pada tahun 1996, Taliban resmi berkuasa di Afghanistan setelah penguasa sebelumnya melarikan diri ke wilayah utara, yang hingga kini masih dikuasai kelompok oposisi Boro Barat. Taliban lebih condong pada suku terbesar, Pashtun 40%, atau 9 hingga 10 juta dari jumlah penduduk keseluruhan. Suku Pashtun terbanyak di Kandahar, sekaligus kota itu sebagai basis utama Taliban. Sementara, kelompok oposisi condong ke etnis Tajik, Uzbek, dan Hazar. Keseluruhan suku atau etnis di Afghanistan sebanyak 21 suku. Mendirikan pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara, memilih para ulama dan tokoh Islam yang amanah untuk menduduki jabatan pemerintahan negara. Bagi wanita, diwajibkan mengenakan jilbab. Selain itu,
membentuk tentara Islam sebagaimana masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendirikan lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Taliban mengikuti pemikiran dan madhab Maturidiyah atau bagian dari aliran Sunni yang meyakini ikhtiar atau usaha. Sebaliknya, menolak paksaan akidah Jabariyah sebagaimana yang dianut aliran Mu'tazilah. Dari segi fikih, Taliban mengikuti aliran Ad-Diyubandiyah, bagian dari paham fikih Hanafiyah yang menjadi mazhab resmi negara. Taliban menganut prinsip bahwa kekuasaan sepenuhnya milik Allah. Untuk itu, perintah berada di tangan Amirul Mukminin yang dipilih dari Dewan Ulama. Begitu pula, Taliban tidak percaya pada asas Asyura. Keputusan terakhir berada di tangan Amir. Taliban juga mengharamkan segala sarana informasi, khususnya televisi. Dari sini, dan beberapa aspek tertentu, Taliban berbeda dengan gerakan Islam lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, maupun Jamaat Islamiyah di Pakistan, juga gerakan Wahabiyah. Jabatan tertinggi adalah Amirul Mukminin, yang kini dipegang Mullah Muhammad Omar sejak Agustus 1994, dan resmi dikukuhkan pada tahun 1996 setelah Taliban berkuasa di Kabul. كما سيجتمع بقادة سياسيين ودينيين ومن وصفوا بزعماء ميليشيات للخروج بصيغة حكم جديدة. Perintah dan keputusan Amir wajib dilaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Taliban mendirikan Dewan Ifta Pusat atau semacam kalau di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para ulama terkenal dan beramanah. Tugasnya memberikan penjelasan berkaitan masalah agama dan mengeluarkan fatwa penting. تتولى قيادة مرحلة ما بعد خروج القوات الأجنبية من البلاد. Sejak berkuasa pada tahun 1996, Taliban telah mengukir prestasi besar dengan menerapkan hukum Islam dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua hal ini di masa sebelumnya sangat memprihatinkan dan menjadi penyakit akut di Afghanistan. Selain itu, Taliban berhasil menciptakan stabilitas kawasan dan memerangi demoralisasi. Di bidang ekonomi, belum menampakkan hasil maksimal, sehingga income per kapita penduduk masih berkisar 100 hingga 150 dolar Amerika Serikat. Dalam sistem administrasi, Taliban tidak menerapkan sistem modern. Namun, Taliban terus menjalin hubungan baik dengan kelompok oposisi guna kepentingan stabilitas yang lebih kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.